Inti daripada bangun masjid adalah memakmurkan masjid, bukan menghiasi masjid. Semakin lama semakin terlihat lebih banyak lagi. Berarti Bapak Ibu, ini tanda membuat kita harus lebih takut. Kenapa? Karena hari kiamat semakin dekat. Berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh kamu akan menghiasinya, yaitu masjid-masjidmu, sebagaimana bangsa Yahudi dan Nasrani menghias tempat-tempat ibadah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq. Menghiasi masjid, berlomba-lomba menghiasi masjid, sebagaimana orang Yahudi dan Nasara menghiasi tempat ibadah. Berarti sekarang Bapak Ibu, kalau kita perhatiin, menurut saya kalau bentuknya masih Sunda Kelapa seperti ini, ya biasa, sederhana. Tidak ada sesuatu yang istilahnya menarik perhatian. Kalau kita lagi salat, tidak ada yang membuat pandangan mata kita fokus melihat hiasan-hiasan yang menarik. Sekarang ada banyak masjid, begitu kita masuk, malah sudah kita mengagungkan masjid ini dengan hiasan bermacam-macam, bentuk macam warna, termasuk Masjid Nabawi. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, jauh lebih mewah Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan ulama kami tidak setuju, untuk menghabiskan biaya yang cukup besar untuk menghiasi masjid, lebih baik diinfakkan kepada negara yang miskin dan susah. Tapi itulah hukum kerajaan, dan ulama sendiri tidak menerima. Karena ini hal itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasara menghiasi tempat ibadah mereka masing-masing. Tapi ternyata karena ini akhir zaman dan fitnah akhir zaman, musibah akhir zaman, banyak umat Islam mengikuti cara orang Nasara dan Yahudi. Di antaranya adalah berlomba-lomba menghiasi masjid. Seolah-olah orang yang membangun masjid, ini masjid lo, ini masjid saya begini indah dan mewah, bikin kubah yang macam apa, menghabiskan biaya cukup besar. Padahal inti daripada bangun masjid, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Inti daripada bangun masjid adalah memakmurkan masjid, bukan menghiasi masjid. Tapi karena terjadi hal itu, walaupun hal ini tidak diridhai Allah, tapi karena ini menjadi salah satu tanda dan ciri hari kiamat, semakin lama semakin terlihat lebih banyak lagi. Berarti Bapak Ibu, ini tanda membuat kita harus lebih takut. Kenapa? Karena hari kiamat semakin dekat. Kalau lihat gambaran Masjid Nabawi, sederhana. Saya ada kopinya. Ada orang kok bisa dikopi Masjid Nabi. Bagaimana Masjid Nabawi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah. Saya mengambil dari jumlah sejarah, buku-buku sirah Rasul, bagaimana bentuk bangunan, tiang-tiang, tembok-temboknya, pintu-pintunya. Akhirnya saya buat aminasinya macam film, ya, membentukkan masjid zaman Rasul. Sederhana biasa. Atapnya pun dari daunnya pohon kurma.
Jadi kalau turun hujan ya masuk. Saya tidak minta sekarang jadi bangun masjid seperti itu, kan beda zaman. Dulu dah ada macam semen, keramik. Boleh bangun masjid, tapi jangan menghabiskan biaya besar untuk berhiasan saja. Ya seperti ini, bentuknya biasa aja, tidak bermacam warna, tidak bermacam hiasan, tidak bermacam tulisan. Malah ada larangan jangan ada tulisan dalam masjid. Sekarang di mana-mana masjid malah menganggap sesuatu kebanggaan kalau masjid ada tulisan sepertinya bukan masjid. Jadi akhirnya ditulis ayat-ayat apa-apa. Niat mereka niat baik, saya yakin niat mereka baik, tapi mereka belum tahu hukumnya. Kalau kita berbicara sama mereka, akhirnya dijadikan masalah dan berdapatan. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya ini kalau Masjid Nabawi sama. Udah, saya diam aja, mau bilang apa? Kalau dia menjadikan hukum, kerujukan menjadi hukum dan contoh adalah Masjid Nabawi, berarti salah kita. Yang kita tahu hukum Islam bukan dirujukkan kepada masjid atau kepada ustaz atau kepada siapapun, tapi hukum Islam kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kalau menurut Quran dan Sunnah boleh, boleh. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Biarpun seorang ulama besar berkata boleh, tapi kalau Allah dan Rasulnya berkata tidak boleh, tidak boleh. Selesai. Itu yang namanya sami'na wa ata'na. Malah saya pernah bertemu sama seorang, saya nasihatin. Habis saya nasihatin, saya menyampaikan begini-begini, ini tidak boleh. Jadi baiknya begini, Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Saya jelasin dengan ayat Quran, hadis Rasulullah. Tahu apa yang dia jawab? Oh, kata kiai saya, saya bilang qala Allah, qala Rasulullah, kamu masih sebut kata kiai saya? Langsung saya angkat tangan. Kalau sudah memiliki fanatik seperti ini, kata kiai lebih utama daripada qala Allah qala Rasulullah, angkat tangan. Tidak bisa. Ini menjadi salah satu masalah besar.